Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, kelas 5 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menginjak pada pelajaran ke-8. Silahkan diperhatikan pada buku-buku kalian, yaitu tentang macam-macam ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak macamnya ya. Ada ibadah secara zahir, ibadah secara batin ya. Jadi ibadah tidak terbatas pada salat, puasa, zakat saja. Baik. Apa makna ibadah itu sendiri? Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir, yang nampak, ataupun yang batin, yang tidak nampak. Jadi apa saja perbuatan selama itu dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun itu berada dalam hati kita, batin kita, yang tidak nampak sekalipun, itu disebut ibadah. Jadi ibadah tidak hanya gerakan badan, anggota tubuh kita, melainkan juga ibadah itu mencakup hati kita atau secara batin kita. Maka seluruh ibadah yang kita lakukan wajib kita berikan hanya untuk Allah saja. Ibadah yang kita lakukan ada dua macam, ibadah zahir, ibadah yang nampak seperti salat, zakat, berwudu, berzikir, membaca Al-Quran, dan seterusnya ya. Banyak sekali ibadah-ibadah yang nampak. Yang kedua, ada pula ibadah yang batin, yang tidak nampak, seperti roja, seorang berharap hanya kepada Allah, tawakal, berserah diri hanya kepada Allah, mahabbah, rasa cinta kepada Allah, khauf, rasa takut hanya kepada Allah ya. Ini tempatnya di dalam hati. Maka semuanya disebut ibadah. Baik. Supaya ibadah kita diterima, kita harus memenuhi syarat diterimanya ibadah. Jangan sampai seorang capek-capek beribadah, tetapi karena tidak terpenuhi syaratnya sehingga ibadahnya tertolak. Syarat diterimanya ibadah, ibadah tidaklah diterima melainkan dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas dengan niat ya, mendapatkan ridha Allah semata. Ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah, yaitu melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai ibadahnya mengada-ada, tidak ada tuntunan dari Rasul SAW. Meskipun sudah ikhlas tapi tidak mencontoh Rasul, tidak diterima. Meskipun sudah mencontoh Rasul tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hilang salah satu dari dua syarat ibadah tersebut, maka amalan yang dilakukan tidak sah. Amalannya menjadi tidak sah. Walaupun sudah sesuai sunnah, sesuai tuntunan Rasulullah, tapi tidak ikhlas. Hanya ingin dilihat oleh manusia, hanya ingin dipamerkan kepada manusia supaya didengar oleh manusia, mendapatkan pujian manusia, tidak sah ibadahnya, tidak diterima. Ya, demikian pula orang yang sudah ikhlas, ikhlasnya hanya untuk Allah, ibadahnya hanya untuk Allah, tapi tidak sesuai. Ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dengan caranya sendiri, atau cara yang diajarkan oleh orang lain selain Rasulullah, maka ibadahnya menjadi tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus perhatikan baik-baik ketika kita beribadah, harus terpenuhi dua syarat ini. Iya. Kemudian memalingkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala dihukumi musyrik. Iya. Orang memalingkan artinya memberikan ibadah kepada selain Allah, bukan untuk Allah. Pada asalnya wajib kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Namun bagaimana hukum orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala? Hukumnya adalah haram dan syirik. Dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Serta pelakunya menjadi kafir, bisa menjadi kafir, keluar dari agama Islam, karena dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَدَعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang menyembah Allah sesembahan ya, barang siapa yang menyembah ilah ya, sesembahan yang lain di samping Allah, selain Allah, dia menyembah ilah atau sesembahan selain Allah,
padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya, sungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Maka anak-anakku sekalian, kita harus berhati-hati dalam memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang kafir atau kufur, bisa menyebabkan seorang itu keluar dari agama Islam. Iya. Karena ibadah itu macamnya sangat banyak dan harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Mungkin itu yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kalian amalkan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.